Satu disclaim dua hal, saya masih pegang paspor Indonesia, Wah, dan yang kedua, saya tidak pernah dapat beasiswa LPDP. Karena oke. saya seperti Mas Imam itu lulusan ITB, IPK saya cuma 2,6. Jadi saya pada waktu itu, ngasih jari kelingking aja untuk dapat LPDP itu pasti akan saya berikan gitu. Saya harus pergi ke Taiwan, dan harus kerja paruh waktu untuk menyelesaikan S2 dan S3. Sekarang sampai di Inggris menjadi dosen, seperti itu. Pertanyaannya adalah apa yang harus dikatakan? Saya sih sebenarnya mau melihat satu layer di bawah ya, bahwa masyarakat itu tidak bisa serta-merta diambil ucapannya sebagai representasi. Kalau demikian caranya, kita punya direct democracy. Gitu. Jadi nomor satu, kita mau lihat bahwa sang pemenang, bekas pemenang LPDP ini sendiri kurang beretika. Bukan karena perkataannya kasar atau bukan karena paspornya diganti, tapi karena dia sendiri tidak menyadari bahwa yang didapatkan olehnya dan keluarganya itu bukan 100% dari jerih payahnya. Kita melihat ketimpangan ya. Tadi disebut chevening atau LPDP. Untuk mendapatkan beasiswa itu Anda harus bikin esai yang bagus. Dan untuk mendapatkan esai yang bagus, itu ada orang-orang atau masyarakat yang diuntungkan karena landasan SD, SMP, SMA, bahkan S1-nya itu bagus. Makanya kalau kita lihat dari persebaran LPDP itu, sebagian besar anak Jakarta, bahkan Jakarta Selatan. Walaupun ada afirmatif 3T, akses untuk LPDP, Anda mau mengharapkan orang-orang di daerah timur Indonesia untuk menulis esai yang bagus itu belum bisa. Seperti itu. Chevening pun mendapatkan permasalahan seperti ini. Jadi itu tidak beretikanya karena dia tidak sadar akan keistimewaannya dia sendiri. Tapi kemudian yang jadi permasalahan adalah mengapa reaksinya begitu luar biasa, begitu marahnya orang-orang. Kenapa? Awardee itu dari kata pemenang. Pemenang itu artinya pemenang kompetisi, ada kompetisi di belakangnya. Di dalam negara atau sistem yang meritokratik, pemenang itu dirayakan, diarak-arak bahkan. Harusnya seperti itu. Nggak ada orang nonton bola di Nottingham gitu ya, Nottingham Forest gitu. Terus pemain yang paling hebatnya dikatain bu gitu, nggak ada. Jadi orang hanya bisa mengolok-olok, mempecundangi awardee atau pemenang. Itu karena ada kecurigaan akan ketidakadilan di dalam sistem. Nah, itu yang harus sebenarnya diperhatikan. Dan kita tidak bisa berpikir dikotomistik gitu ya. Apa yang dikatakan apakah benar atau salah. Masyarakat tidak punya diksi. Nah, ngomong-ngomong tentang diksi, permasalahannya adalah ketika ngomong tentang nasionalisme LPDP, orang-orang itu selalu menggunakan morally charged word, ya, bermoral. Diksi seperti mengabdi, balas budi. Itu mengimplikasikan ada kebaikan moral di baliknya gitu loh. Nah, kita harus sebenarnya memperhatikan lebih dalam. Yang disebut baik itu apa? Apakah negara memberikan itu artinya dia baik? Negara itu siapa? Pemerintah atau rakyatnya? Kalau pemerintah, apakah dia menggunakan uangnya sendiri? Kalau rakyat, apakah dia memberikan konsen atau persetujuan akan bagaimana caranya uangnya dipakai? Anda tidak bisa baik hati menggunakan uang orang lain. Poinnya dari situ. Harusnya kita melihat bahwa LPDP itu adalah investasi publik, bukannya sedekah, bukannya charity. Investasi publik itu dipertanggungjawabkan oleh return of investment. Nah, framing seperti itu jarang terlihat, membuat masyarakat terbelah gitu. Dan saya mensinyalir ada kapitalisasi dari semacam gambaran bahwa negara itu sebagai ibu yang lagi sekarat menjual segala hartanya untuk membiayai anak yang durhaka gitu. Itu yang di framing. Nggak seperti itu sebenarnya. Nah, kalau kita mau melihat investasi, mana investasi yang balik modalnya paling besar? Saya mau memberikan sudut pandang yang betul-betul spesifik. Di UK, orang-orang seperti saya, permanent staff atau faculty member, atau bahkan orang-orang yang jauh lebih senior dari saya, itu jumlahnya hanya 30-an. 30-an dosen Indonesia yang ada di UK. Dan tidak ada yang saya tahu, bekas pemenang LPDP itu nggak ada. Karena dia harus pulang eventually. Dan dalam kompetisi untuk mendapatkan permanent track gitu, tenure track di UK, itu kompetisinya brutal sekali. Anda 1 tahun, 2 tahun hilang dari peredaran, you're out of the market immediately. Dan kompetisi untuk masuk sebagai faculty member itu bukan dari UK saja, dari seluruh dunia. Nah, di lorong saya nih di depan, Oke. itu jauh lebih banyak orang China daripada seluruh orang Indonesia yang ada di UK. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah itu penting? Seperti itu. Nah, orang tuh salah kaprah melihat bahwa lulusan S3 itu dianggap sebagai ratu adil, dia pulang ke Indonesia bisa menghasilkan impact. Anak lulusan S3 itu masih bayi dalam konteks ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Dia bahkan belum bisa mengagendakan riset dia sendiri, dia masih bergantung kepada grup riset dia. Dia disuruh pulang, disuruh merubah ekosistem riset di Indonesia. Nggak akan bisa begitu. Orang-orang Indonesia, ITB, UI, UGM, itu harus berkompetisi dengan Nottingham, Coventry, Warwick, Imperial College, yang di dalamnya itu postdoc dari seluruh dunia. Permasalahannya adalah begini, kalau kita bicara tentang investasi, maka orang-orang yang bisa mendapatkan posisi di luar negeri, walaupun saya tahu ya, LPDP mengizinkan 1-2 tahun postdoc, tapi kalau dia bisa dapat tenure track, you have to chip in on that. Anda harus investasi besar-besaran di situ. Karena 1-2 miliar atau 3 miliar taruhlah, menginvestasikan orang untuk bisa kuliah, itu dapat PhD itu ya, 3 miliar itu. Orang-orang seperti saya bisa bawa dana hibah 1 tahun, kalau dia menang tentu, kalau kalah ya nggak bisa. Tapi kalau dia menang, itu tataran sekitar 300 ribu pound sterling. Dalam 1 tahun dia bisa balik modal berkali-kali lipat. Nah, cara pandang seperti ini tuh harusnya dimengerti oleh bankers atau ekonom yang menduduki wilayah kepemimpinan LPDP. It's a long-term investment. Nah, kalau kita detach dimensi moral dari dimensi investasi, masyarakat tidak akan terbelah seperti ini. Dan saya akan sangat menyayangkan sekali kenapa diskusinya itu mempecundangi seluruh masyarakat LPDP. 4.000 orang yang dibiayai oleh LPDP. Sebagian dari mereka itu betul-betul bermimpi untuk memperbaiki Indonesia. Sekarang namanya dipecundangi seperti itu.